Liu U Se San O I. Lu kerja di pasar induk kan? Iya, gue kerja di pasar induk. Jadi apa sekarang? Sekarang Ini sih nggak apa-apa ya gue bahas ya? nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Sekarang sih alhamdulillah gue udah supir. Anjing, supir aja lama gitu jedanya. Iya men. Kenapa nggak supir gitu? Berarti lu sekarang enjoy nih sama kerjaan lu deh? Wah, yang sekarang alhamdulillah enjoy banget gue sama kerjaan gue yang sekarang. Sebelum lu jadi supir ini lu ngapain? Kuli dulu. Lu kuliah dulu? Kuli dulu. Sekarang naik jabatan jadi supir? Supir Oke. gitu. Istilahnya di kantor apalah gua nggak tahu deh tuh. Promosi, dipromosiin jadi supir? Promosiin jadi supir. Karena gue punya bakat nyupir. Gitu. Oke. Soalnya kan dulu itu kan kuli. Iya. Ya, abis jadi kuli naik ke kalau pingin mobil kenek. Ya kan? Oke. Dari kenek kalau dilihat bagus bisa jadi supir. Nah, lu kuliahnya kuliah apa dulu? Kuli panggul men. Oh, kuliah panggul. Kuli panggul. Panggul apa dulu? Beras. Oh, lu beras? Iya, kalau jablay beda. Ya, kalau jablay gimana ya? Mas. Nggak mau naik pangkat lu. Itu di pasar gimana sih, Ji? Situasinya, Ji? Kan banyak yang nggak tahu nih ya. Situasi-situasi di pasar induk. Sekarang kan orang lebih banyak belanja di supermarket. Di pasar tradisional aja udah jarang. Ibaratnya pasar induk kan kayak ininya ya, induk dari semua pasar ya. Iya, betul. Nah, itu ada yang bisa lu ceritain nggak dari sebagai seorang yang udah lama di pasar nih tentang pasar? Tentang pasar ya? Sebenarnya gini, gue juga dulu waktu pertama masuk pasar ya tak. Anjrit, gue ngeliat kuli-kulinya serem tak. Itu lebih gahar dari tawuran gitu loh. Awalnya kan. Lah gue nggak punya basic apa-apa gitu kan masuk ke pasar itu kan karena nekat karena dulu gue butuh duit. Yang ditawarin itu kan karena kerja di pasar itu tiap hari kita ini apa namanya dibayar. Lo kerja dibayar, nggak kerja nggak dibayar. Gitu, nggak perlu nunggu sebulan kita dapat duit. Aktivitas lu deh dari pagi sampai sore tuh ngapain di pasar? Gua kan pasar induk itu gue jalanin pasar induk beras ya. Kita di situ ngolah beras. Ngolah beras. Ngolah beras. Banyak orang nggak Lu tahu. masak gitu berasnya gue? Bukan Oh, dimasak. Ngolah Itu beras. warung dong. Beras bukan nasi kan, bukan nasi. Ngolah beras tuh apa maksudnya? Ya gini, kan beras itu macam-macam mereknya kan. Ada rojo lele ya kan. Ada bunga ya kan, ada kayak gitu-gitu kan. Yang mereka nggak sadarin tuh kadang-kadang tuh apa ya, ngolah beras itu kan kita milih yang bagus sama yang murah. Ya. Macam-macam tuh. Itu karena datang dari macam-macam daerah. Di situ gua belum tahu apa-apa tuh pertama masuk kan. Di situ cuma diajarin lo bisa ngaduk beras nggak. Habis diaduk kan dilihat rata nggak tuh beras. Beras itu diaduk tuh maksudnya bukan dicampur atau gimana ya, namanya permintaan masyarakat ya. Harga sekian. Beras itu kan nggak ujuk-ujuk datang harga sekian langsung dibungkus, langsung di packing. Enggak, itu diaduk dulu, kira-kira bagus baru di packing. Jadi lo bisa nggak ngaduk beras sama manggul? Soalnya kan beras datang harus dipanggul kan? Dimasukin dulu ke toko. Misalnya udah datang itu dalam bentuk apa, Ji? Biasa karungan? Beras juga karungan. Karungan kan? Tapi belum diolah. Mau jadi beras ini mau jadi harga berapa? Hah? Iya, Oh, bisa diolah jadi harga berapa? Bisa. Oke. Bisa. Kan nggak ujuk-ujuk datang, oh ini harga 8.000, ujuk-ujuk ini harga enggak. Oh, nggak gitu ya? Nggak gitu. Berarti lu sortir dulu ya berasnya Iya, ya? balik lagi ke Yang jelek-jelek dimurahin, dikasih harga murah. Iya. Oh, yang Bagus bagus-bagus. buat harga bagus kan banyak kan begitu orang banyak yang nggak tahu. Beli beras aja tahu-tahu apa namanya datang ke sana bawa karung ini nggak ada di sono. Udah gue pesen gue ya kalau milih beras itu sebenarnya jangan lihat mereknya. Jangan lihat mereknya. Lu lihat dalamnya berasnya. Jadi harga di supermarket itu harga sekian, gue bisa cariin lebih bagus dari itu. Berarti lu sekarang ahli dalam hal beras nih? Bukan nyali karena gue sering lihat aja. Ya berarti ahli dong. Nggak semua orang lu bisa tahu. Lu giliran lu ngerti malah lu bilang lu bukan ahlinya, kampret lu emang. Iya karena kalau ahli udah jadi bos gitu loh. Ya enggak lah bro. Oh enggak juga ya? Enggak lah.
Lu spesialis beras. Wah. Sometimes lu dapat modal bisa bikin toko beras sendiri. Bener dong lu? Lu udah ngerti dari ujung ke ujung. Ya alhamdulillah lah gue ngerti gitu tak. Iya, jadi tinggal nunggu yang mau modalin lo aja. Itu dia. Sebenarnya dari situ Ji, kalau lo mau berkembang gitu loh. Karena lo sudah paham kan dari ujung ke ujung gitu loh. Cuman tinggal lo mau apa enggak gitu. Ya, balik lagi tak. Duit ya. Iya. UUD ujung-ujungnya. Iya sih, agak susah sih. Cuma sebenarnya bisa sih kalau lo mau cari investor buat kayak begitu. Gue sebenarnya Ji, tadi pas gue ngundang lo nih ke sini, gue tuh tertarik sebenarnya gue pengen bikin judul kehidupan seorang kuli panggul di pasar induk. Tapi anjing lu nggak bisa cerita bangsat. Iya makanya. Kehidupan lu tuh seperti apa gitu. Terlalu liar men. Terlalu liar ya. Untuk diceritakan terlalu liar. Tapi lu setiap hari dulu ya manggul ya? Tiap hari, wah. Gue pertama manggul itu apa namanya ya? Jangan coba-coba langsung sok-sokan dah. Pinggang lu mau patah men. Lu sekali angkat berapa kilo? 50 kilo. Di belakang tuh? Di pundak sini. Di pundak sini? Iya. Oh bukan yang nunduk gitu terus angkat begini gitu? Ya itu tergantung medan ya. Situasinya gimana ya kan. Gue soalnya ya bukannya gue segala macam sekarang udah bisa begini, begitu gitu. Nah, itu keahlian lo, Ji. Iya ya, harus lo pancing dulu goblok. Oke, terus sehari bisa berapa karung lo? Gitu biasanya. Dulu gue bisa sampai 20 ton, 30 ton. 20 ton itu berarti 2000. Ya kan 1 tonnya 20 karung. 1 ton 1000 kilo kan? 20 karung ya? 1 ton. Kita hitung gampangnya ada ya. 1 karung itu kan 50 kilo. Nah, 1 ton itu 20 karung. 1 ton 20 karung. Iya. Lu bisa sampai 20 ton sehari. Iya, ya karena saking mau duit itu. Lu 1 kali manggul dibayar berapa? Atau gimana hitungannya? Hitungannya per 3 ton itu ada yang 50.000, ada yang 70.000, tergantung orangnya mau ngasih berapa. Tapi standarnya waktu itu 50.000 3 ton. 50.000 3 ton. 3 ton itu berarti 20-60 karung dulu baru dapat 50.000. Iya. Lu gojek aja juga. Entar lu 60 karung itu lu berapa lama lu angkat? Lu angkat berarti pas dari mobil turun sampai ke toko? Dari mobil ke toko paling 15 menit. Hah? Nggak lama. 60 karung? Iya, tergantung medannya, paling lama setengah jam kelar. Oh, itu oper-operan kali ya? Nggak oper-operan, langsung aja. Nah, lu kapan-kapan podcast ikut gua. Wah. Iya kan? Biar lihat langsung. Kan sekarang gua udah bawa mobil sendiri, coy. Gua mau kesini tak, apa gua pas ke pasar Grogol ya kan? Gila. Lu bisa shoot itu. 50.000. 50.000. Keras ya hidupnya. Wih, bukan mana pundak sampai perasaan. Nah, gua mau asuransi pundak tak. Mahal pundak gua nih. Berapa lama lu jalanin itu, Ji? Wah, Lupa lagi lu. enggak lupa gua. Hampir 10 tahun. Hah? Gua soalnya sama bos gue yang lama 7 tahun. Sekarang ditambah jalan 3 tahun gua. 9 tahun ya berarti ya. Tapi kan sekarang lu supir. Lu nggak manggul kan? Nggak manggul. Emang nggak manggul. Kalau misalnya kenek gua ada. Oh gitu. Iya, kalau kenek gua nggak ada, mau nggak mau balik lagi kuli gua. Tapi gua bawa mobil. Oh, gitu. Beda dong penghasilannya. 2 kali lipat. Itu nama kerjaan bangsa. Iya. Manggul mau mobil. Nah, iya. Ya kan hitungannya 2 kali lipat. Oh, bayarannya 2 kali lipat ya. Makanya yang ngebedain gua seneng kerja di pasar tuh begitu. Sekali kerja langsung dibayar. Kalau di kantor kan bulanan kalau sampai ini lembur. Nah, Ya kan? Kalau itu enggak. harian ya. Harian langsung dibayar, selesai kerja bayar, selesai kerja bayar gitu. Dan duitnya sesuai dengan apa yang lu kerjain ya. Enggak, maksudnya sesuai, intinya udah jelas ya duitnya ya. Iya, udah jelas. Kalau jaraknya agak jauh kita minta tambahan dikasih. Gitu. Berarti lu ngarepin kenek lu nggak masuk mulu dong. Jangan kenek gue nonton ntar lagi.
Masuk nih, gue butuh dia. Gue lelah kan kalau nggak ada dia, gue capek lelah. ya. Tapi lebih enak supir ya daripada Enak mulia. kan supir terus bang. Maaf nih yang kenek-kenek, yang lihat gua. Lu berjuang lah, lu berjuang maksud gua. Gua juga kan dulu kayak mereka semua, nggak langsung ujuk-ujuk langsung jadi supir. Iya. Nggak gitu ceritanya. Si Dul aja perlu kuliah tinggi-tinggi buat Iya. jadi supir doang, Jay. Bukan buat jadi artis, men. Hah? Nonton. Dulu kan supir dulu dia. Iya. Tapi tetap mainnya di area pasar ya. Area pasar. Gila sih lo. Gua kehidupan gua kan terus terang kan jauh dari area itu kan. Maksudnya Iya. gua perkantoran gitu kan. Gua rasa tuh banyak yang tertarik tuh sama kehidupan yang di pasar kayak apa sih gitu kan. Ya sebenarnya sih nggak seliar yang lo sangka sebenarnya. Nggak seliar yang lo sangka. Awalnya gue juga pertama masuk pasar gitu. Mereka sebenarnya penghasilannya nggak jauh beda sama orang-orang kantor. Bahkan suka lebih banyak dia. Gitu ya. Cuman mereka nggak mau masuk ke dunia-dunia yang kayak yang dunia perkantoran gitulah, yang misalnya ke Starbucks kayak gitu. Dia ke Starbucks, maaf nih gue nyebut merek ya, dengan harga sekian ya. Dia pun di pasar belum dia minum ngejablay itu habisnya sama. Gitu. Gua alamin ya. Gua ke Starbucks. Ya bukannya ini ya. Gua ke Starbucks nih sama bini gua. Sama anak gua. Paling habisnya sekitar 150 ya. Tapi zaman waktu gua ngopi, ngejablay. Ngejablay apa tuh maksudnya ngejablay itu? Ngejablay nih kita ngopi ditemenin, ya kan? Kalau lu mau pakai tinggal nego harganya, cocok apa enggak. Ya kan? Itu habisnya lebih bisa sampai 300. Oh ya? Malam iya. Dan itu lu lakuin tiap hari kali itu? Enggak, Oh enggak. men. Ngopinya iya. Oh, ngopinya iya. Ngopinya iya, tapi ngejablaynya enggak tiap hari. Ganti-gantian. Kebures dong gue. Tapi bini lu nonton gak apa-apa deh? Nggak apa-apa. Oh, udah tahu dia. Udah tahu, nggak masalah. Malah biar dia nonton. Iya itu kan masa lalu juga kan dulu Iya. kan. Nah. Ini kan kita membandingkan kehidupan yang lu bilang tadi. Iya, betul. Iya kan. Dengan pengalaman pribadi lu. Karena mereka takut tak buat ke sana. Gue pernah ngajak gitu kan. Sedangkan buat makan KFC aja dia kadang-kadang suka ngebandingin. Ah makan KFC habis segini, mending gue makan gulai, makan sate. Itu. Iya benar. Gitu doang. Jadi sebenarnya pendapatannya sama aja ya. Pendapatannya sama, bahkan lebih gede dia. Bisa lebih gede ya. Iya. Jangan salah ya, kuli, ya bukan yang nyomongin kuli. Kuli yang sukses tuh dia di rumah bisa punya sawah. Gitu ngebangun Di kampungnya. Iya. Asal lu kuat aja, kuli itu dikerjain ada yang penghasilannya sehari sampai 600. Asal lu kuat. Kalau di kantor semakin lu pinter, jabatan lu semakin oke lah, pendapatan lu masih oke. Kalau di pasar semakin lu kuat, pendapatan lu semakin gede. Taruh lu bilang 600 ya. Taruh seminggu lu libur sehari. Seminggu libur sehari, sebulan 24 hari misalnya. 26 hari lah ya. 26 hari kali 600. Gede tuh, men. Gede, ya 600 kotor ya. Belasan juta itu. Iya, asal lo kuat tadi gue bilang. Asal lo kuat itu kerjanya. Makanya di kampung tuh ada yang ajatan sampai 7 hari. Oh ya? Ya iyalah. Di kampung tuh ajatan sampai 7 hari, nyunatin anak sampai nyewa-nyewa dangdut. Nyunatin doang. Iya. Kehidupan yang berbeda itu sih. Iya, itu dia. Karena kan orang kan melihatnya dari sisi, mereka kan suka bingung, kok di kampung bisa hajatan sampai gede gini gitu kan. Mereka nggak tahu gitu, karena mereka istilahnya bermain di bawah, tapi buat penghasilannya itu levelnya nggak kalah gitu. Nggak kalah. Sekarang UMR cuma 5 juta, ya kan? 5 jutaan ya sekarang ya. Sedangkan di pasar lo bisa sampai 10 juta sebulan kalau lo kuat Bisa ya. kalau lu kuat, bener lah. Kalau lo mau datang dan lo lihat, bisa juga gitu kan. Tapi gua nggak kuat karena yang waktu itu tenaga gua nggak sampai ke situ. Oke. Tapi penghasilan lo meningkat dong. Ya yang sekarang meningkat. Tanpa gue sadarin sebenarnya meningkat. Karena sekarang kan gue punya istri, punya anak. Oh lo punya istri, punya anak. Tapi ngomong-ngomong ini seragam keren, Ji. Wey. Ada nama lo tuh, Aji Sumardani. Orang banyak yang nggak tahu tuh Aji Sumardani itu. Ini nama asli gue. Kalau di belakang Dani Komedi. Dan bukan Lo siapa-siapa. pakai Dani Komedi. Ya. Aji Satgas. Lo Satgas sampai COVID.
Sekarang kalau orang ngomong Satgas tuh COVID, coy. Iya. Bener-bener. Zaman sekarang lagi rame-ramenya ya. Ini kebenaran gue bukan Satgas COVID ya gue ya. Ini kan salah satu organisasi lah ya. BPKB Banten. Itu apa ya? Perlu ini. Hah? Nggak tahu, lu mau ceritain atau enggak? Iya, sekilas aja ya. BPKB Banten ini gue ikutin karena gue suka dengan apa ya? Tujuan-tujuannya aja lah. Jadi namanya BPKB Banten ya. Itu semacam komunitas ya. Komunitas, ya organisasi lah karena ada ID card-nya segala sih. Oke. Ya soalnya kalau lu nggak cerita juga lu diomelin ntar lu ngapain pakai baju ini. Padahal gua tahu alasannya kenapa. Nggak ada baju lagi kan lu. Lagi lagi gue kebenaran dari jalan gue pakai ini sekalian aja langsung. Ya udah, terus itu organisasi bergerak di bidang apa? Macam-macam ya. Dia bilang sih gali potensi. Istilahnya dia merangkul orang-orang yang mempunyai bakat. Istilahnya ya maaf, istilahnya kayak dari dia punya lahan nih. Ada lahan kosong untuk diolah. Lo mau nggak jaga parkir? Kayak seperti itu. Dia tuh siapa? Pengurus ya? Pengurus nih. Kayak Satgas ini kan masih yang baru pengikut. Kayak saya nih kan kayak gue. Saya loh. Habis ngomongin Satgas jadi saya Jadi loh. terlalu formal gue. Lu tuh serius jelek anjing. Iya makanya kampret lo. Oke, terus misalnya lo, dia nyediain lahan lah ya buat orang-orang yang lagi nyari Pekerjaan. Dicariin sama dia. khususnya di Tangerang. Enggak, di kita Banten ini cuman istilah ya. Karena BPKB Banten gitu kan. Itu kan simbolisnya itu. Karena BPKB itu luas, nggak cuma di Banten, sampai ke Malaysia. Oh gitu. Katanya sih gitu. Sampai ke Malaysia. Iya. Lu peran lu apa? Anggota? Cuman anggota doang sekarang? Buat saat ini gua anggota lah, gitu kan. Semua anggota Satgas tuh, bukan? Satgas. Oh, semua Dan Satgas ada komandannya juga, gitu. Ya, kita juga di situ dilatih untuk bersaudara. Jadi semua itu dianggap buat dia tuh semua saudara dan nggak ada perselisihan. Tapi kalau ada yang macam-macam itu kita ada namanya penggeraknya sendiri untuk membela kita, gitu istilahnya. Kalau ada preman-preman. Ada preman-preman yang ganggu kita bisa lapor, nanti mereka yang menyelesaikan. Oh, ibaratnya pelindung lah ya, pelindung buat orang-orang yang orang-orang kecil lah yang masuk komunitas ini ya. Yang masuk juga dan yang kenal pun juga mereka bantu kalau selama itu benar ya. Gitu, nggak sembarangan asal ini aja. Gitu. Panjangannya apa sih? Panjangannya gue lupa. Woi pengurus, ini Satgas Anda lupa kepanjangannya loh. Tapi berani-beraninya pakai baju ini loh masuk Iya, podcast. gue udah loh. tahu lo bakalan nanya itu dan gue belum persiapin. Lu udah tahu gue bakal nanya nggak dipersiapin. Gue lupa, tadi udah inget gue. Gue batin dong, jangan ditanya dulu, batin gue. Kalau nggak ditanya gue yang salah aja. Iya bener. Karena lu udah pakai. Tapi di sini ada nggak ya? Gue baca dulu. Itu ada anjing. Ada ya. Lo bacain aja. Apa itu badan pedoman apa sih itu? Potensi keluarga besar. Ininya apa nih badan ya? Iya. Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten. Iya. Iya. Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten. Nah ya udah itu. Sengaja tak? Biar lo lihat. Biar masuk juga lah. Ntar pada komplain lagi anjing bajunya dipakai tapi kagak diomongin. Iya. Oke, sekarang balik lagi deh. Iya. Tadi kan lu pas lagi off nih lu bilang mau ngebahas apa tadi? Lu mau ngebahas seragam lu atau apa tadi? Enggak. Oh iya, gue sedikit mau ngasih pesan buat temen-temen BPKB. BPPKB. Nah, BPKB itu
BPPKB Banten. Iya. Ntar aja itu di luar ini aja dah. Oh di luar aja ya? Di luar aja gue mau ngomong sendiri. Cuman jadi kalau begini kayak enak, gue mau yang semangat gitu. Ya sekarang aja semangat coba. Sekarang aja. Sekarang bisa ya? Bisa dong. Bisa. Ntar gue jadiin iklan itu. Semangat buat teman-teman BPPKB Banten. Jangan pernah putus untuk menggali potensi Anda. Terus berkarya, terus kembangkan potensi diri, jangan pernah takut. Dan setiap pagi jangan lupa ngopi. Sayang kopinya nggak ada nih. Whisky tuh whisky. Adanya whisky. Jangan Len, ini buat orang tertentu aja ya. Udah itu aja sih. Oh gitu. Sedikit pesan. Mantap lah kalau gitu. Ya udahlah kalau gitu Ji. Apa ya? Ini sebenarnya pembicaraan kita kemana sih, Tak? Podcast itu bebas Ji. Kita sebenarnya mau ngomongin apa? Cuman masalahnya ada yang dengerin apa enggak gitu. Tapi insya Allah sih 2-3 orang ada temen gue itu. Ya minimal gue dapat subscriber dari kuli-kuli pasar lah. Kuliah ke pasar dan gue masukin ke PAC Matraman, Waduh. BPPKB PAC Matraman. Ntar gue share ke sana lah. Mantap.